Halo Mas, Halo, halo Padok, halo. krungu. Tak pikir kok jam 8 kliwat 5. Ya jam 8 kliwat 5 mopo. Mau apa? Montore madhep ngidul. Ya Mas, apa ya po? Oh iki ya, bukunya iki sih. Iya, Jadi kita, Mas ini eh, bukunya si siapa namanya ini? mau kerja Bukunya si ini. Data Mukerja ini padat sih sebetulnya. Kalau Iya, kita membahas, kan kita rencana membahas per per anu ya, per iya, bagian ya. Ini perbagian part one aja. Kalau kita berbicara tentang bab satu ini banyak yang harus dibicarakan ini ya. Part satu itu kan ngomong tentang the original cell iya, ya, ini kan betul. ya. The original cell itu kalau the original cell itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya itu sel 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 mula-mula. Sel sel awal original original itu Original. kan original itu kan asal ya. Asal. Kalau Hmm. original sin itu dosa asal gitu. Original sin Nah, dosa bukan asal. original sin. Ya original sin itu dosa asal. Tapi kalau the original cell itu sel awal mula-mula ya tentang tentang yang namanya an invisible in, eh, invisible world, artinya Hmm. itu dunia yang tak tampak gitu ya, dunia yang Goib. tak kasat mata itu. Goib loh kak, Goib. beda. Beda. Go goib goib itu artinya tidak hadir, Oh, tidak absence. hadir. Oh, oh, Beda, tidak hadir. beda. Tak kasat mata itu yang namanya invisible itu bukan goib. Goib itu artinya absent, ya, Hmm. tidak hadir. Jadi lek maha goib itu bolosan gitu, tidak pernah hadir. Wis, gak wani terus ki aku. Lebih beda, beda. Goib itu artinya absence. Nah kalau nah yang terus kemudian di apa namanya di nomor dua itu adalah visible cell. Visible Hmm, cell itu visible. adalah sel yang tampak itu ya. Tentang kisah-kisah fiksi tentang binatang-binatang kecil ya, animal, ya, apa namanya, about little animal. Nah, Animagia. nah ini ya, itu eh kita akan berbicara tentang ini dulu ya, tentang dua hal itu ya. Dua hal tentang Iya. yang namanya sel semula itu dan yang namanya sel yang tidak kasat mata dengan kasat mata. Nah, Mukerja ini menarik kok ya. Tapi Mukerja itu selalu kalau kita berbicara tentang Mukerja itu selalu puitis. Ini kok wong India, ini orang India banget lah ya itu. Bahasanya itu betul-betul bahasa puisi gitu ya, bahasa puisi. Sastra Kita ini. berdua ya memang ada dari pertama itu dari pertama itu sudah seperti yang kita bicarakan di prakata dan pengantar itu ya. Prakata dan pengantar itu Mukerja itu dengan bahasa-bahasa puisi gitu ya, Mukerja. Nah, di kitab yang ini buku di kitab yang ini yang ditulis oleh Mukherjee yang ini itu sebetulnya sama dengan yang pertama pada yang namanya cancer dan gen itu ya. Dia menceritakan ya, kita berdua itu you and I, aku dan kamu bermula sebagai sel-sel tunggal. Ini maksudnya itu ya sel-sel tunggal ini adalah yang disebut stem cell atau sel-sel lamina. Hmm. Gen-gen kita berbeda, meskipun sedikit ya gitu. Jadi ya gen-gen kita itu berbeda tapi sedikit itu. Ya, jadi ya cara tubuh kita berkembang itu berbeda. Kulit kita, rambut kita, tulang kita maupun otak kita itu dibangun secara berbeda. Pengalaman hidup kita sangat berwarna gitu ya. Nah, dia juga berbicara tentang bahwa dia itu kehilangan pamannya, loh ya. Hmm. Kehilangan pamannya gara-gara penyakit mental ya, namanya penyakit mental. Terus dia juga kehilangan bapaknya gara-gara ya tadi apa namanya kemunduran kemunduran mentalnya gitu ya. Jadi apa namanya kondisi mematikan ya. Nah, ya terus kemudian terus kemudian dia juga berbicara banyak teman-temannya kehilangan mati gara-gara kanker gitu. Nah, persoalannya itu sama gitu ya. Jadi dia itu apa namanya? Dia itu mengawali bagian ini itu dengan pertanyaan gitu ya. Itu terlepas dari semua
perbedaan itu di tubuh kita itu, yang number one dia bilang adalah kita muncul dari embrio bersel tunggal. Sama, semua orang juga begitu ya. Semua embrio bersel ya. Dan kemudian kedua, dari sel itu terbentuklah banyak sel. Ya, Hmm. banyak sel itu. Kita dibangun ya, tubuh kita itu dibangun dari unit-unit yang sama itu. Seperti gumpalan zat yang berbeda yang dibangun dari atom yang sama. Nah, dia juga bertanya, terus kita ini terbuat dari apa? Kita ini, ya, dulu dia ngomong, dulu orang percaya bahwa kita itu dibuat dari darah menstruasi, ya, yang Hmm. menggumpal jadi tubuh gitu ya. Terus ada yang percaya bahwa manusia ini ya terbentuk dari sempurna sudah dari kecil gitu ya. Dari kecil lu bentuknya ya kayak Mas Togok ini ya dari kecil ya udah kayak gitu. Di apa disemprotkan maninya bapaknya itu gitu dalam bentuk yang mini banget itu, terus kemudian menggede tadi Mas Togok ini ya. Nah, nah, ini ya seperti orang menggelembung gitu ya. Itu 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 yang disampaikan itu. Nah, tapi kalau kita jadi banyak lah ya, termasuk ada yang mungkin ya, mungkin di awal-awal itu orang sudah mengamati mengamati ya, orang yang keguguran pada saat, apa namanya, bulan pertama, bulan Hmm. kedua gitu ya, bulan ketiga. Jadi ada yang mengira bahwa kita itu berubah secara perlahan-lahan dari rahim, dari bentuk makhluk dengan dari kehidupan yang berupa kecebong gitu ya, terus kemudian menjadi bentuk di sini disebutkan bermulut ikan itu. Dan yang terakhir jadi menungso, jadi manusia gitu. Itu ya. Tapi kalau kita itu melalui mikroskop kita lihat itu ya, ya kulit kita itu sama. Hati sampean dan hatiku itu sama itu ya. Semua mirip itu ya, dibangun dari unit-unit kehidupan sel ya. Sel-sel pertama muncul itu lebih banyak dari sel gitu. Kemudian membelah. Terus kapan kita menyadari bahwa manusia itu pada kenyataannya adalah gabungan unit-unit hidup yang mandiri itu, atau ya unit-unit itu merupakan dasar semua fungsi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya, kisah tentang penemuan yang akhirnya secara radikal gitu ya, mengubah biologi kedokteran dan pandangan kita mengenai menungso ini itu ya, gara-gara gara pemahaman pemahaman kita yang secara radikal berubah setelah kita mengenal sel gitu ya. Nah, itu nah sebetulnya dalam beberapa kesempatan aku bilang aku itu punya guru spiritual ya, yang namanya yang pertama yang namanya Darwin, Hmm. Charles Darwin itu guru Ya. spiritual, yang kedua adalah Carl Sagan gitu. Carl Sagan. Tapi yang yang betul-betul membuat saya memahami apa namanya, ingin memahami sains itu ya, kedokteran dalam hal ini pada Hmm. saat aku belajar kedokteran, karena sebelumnya aku juga nggak kepingin jadi dokter itu, nggak kepingin itu. Jadi dokter itu ya kebetulan gitu ya, pada detik-detik terakhir itu menyerahkan formulir itu, detik-detik terakhir itu, hari terakhir tutup itu pembagian menyerahkan menyerahkan formulir itu, Formulir detik-detik apa? terakhir, karena menit-menit terakhir formulir masuk perguruan tinggi itu milik kedokteran itu ya, itu. Nah, setelah belajar kedokteran itu, yang awalnya itu aku nggak pernah lah punya gambaran pingin sekolah dokter itu. Sik mau bedi sih mas gitu ya. Ya, ya itu jadi ya, pada pada kesempatanku pertama belajar biologi tentang kedokteran itu, akhirnya aku menemukan guru. Guru-guru yang kebetulan di bab ini disebut semua Hmm. oleh yang namanya namanya si apa Mukerje ini. Yang Oke. pertama adalah ya Vesalius itu. Vesalius itu bagaimana? Vesalius itu disebut di sini ya, Vesalius itu ya. Vesalius itu bagaimana dia ini pendukungnya Galen gitu ya.
pendukungnya Galen. Galen sendiri hanya menjelaskan, ya menyatakan dengan keras, dengan lantang yang namanya teorinya Hippocrates. Itu, Hippocrates. Dan Hippocrates disuarakan dengan lantang oleh yang namanya Wah, hilang Pak Dokter. Galuh itu ya, Pak Galen Dok, itu ya. Pak Dok tadi sampean Nah, sempat menghilang Pak Dok. kenapa? Tadi sempat menghilang. Begitu Menghilang sampai apa nih? Hippocrates tadi. Nge-freeze sampean. Oh, so, ya wes, Ini oke ning, ya. Jadi ning Jakarta yo? apa? Enggak. Enggak. Jadi gini ya, namanya apa namanya si siapa sih namanya Vesalius itu ya, Vesalius. Jadi ya Hmm. ada guru ya yang anggap aku, jadi saya ini pernah yang namanya sangat 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 kaget ya, kagum terus kemudian kagum terhadap orang yang namanya Vesalius itu ya. Vesalius itu orang yang mengubah keyakinannya karena berdasarkan bukti yang dilihat gitu ya. Bukti yang dilihat. Bagaimana yang namanya sains, pengetahuan itu. Pengetahuan kalau berupa bukti ya udah keyakinan dibuang aja gitu. Bahwa segala sesuatu yang dianggap sudah benar itu dalam sains itu ya, dalam sains itu sesuatu yang dianggap sudah benar itu bisa saja dia salah kemudian kalau terbukti salah gitu. Dan karena memang saintis itu tugas paling mulia, tugas paling mulia dari seorang saintis itu adalah mengkoreksi segala sesuatu yang dianggap seolah-olah udah benar gitu ya. Ya itu memang saintis itu. Jadi tidak tertutup apa yang saya katakan sekarang sebagai sesuatu kebenaran sekarang itu akan diganti bulan depan atau minggu depan atau besok menjadi salah, ya, bukan persoalan gitu ya. Nah, yang yang sangat mengagumkan itu yang dilakukan oleh Vesalius itu ya. Vesalius. Nah, Vesalius itu dia itu pengikutnya Galen. Kalau dia itu Galenis banget loh ya, Galenis banget itu. Disebutkan di sini nih ya, di buku ini ya, kita kembali ke buku ini. Dua orang disebut di sini. Banyak orang disebut dalam dalam bab ini, dalam bab ini the original cell itu. Yang pertama adalah, nah, Virchow ini adalah eh, waktu itu ya, sampai semester 6 itu, aku tuh nggak peduli dengan yang namanya mata pelajaran gitu. Nah, nggak peduli. Sampai semester 6 itu nggak peduli dengan yang namanya mata pelajaran. Jadi ya, semester 1 itu biologi dasar itu ya, mempelajari sel biologi. Namanya buku sel biologi. Aku aku ini textbook gitu ya. Tidak pernah membayangkan ternyata pengetahuan kita itu sudah sejauh itu sebetulnya itu ya. Pengetahuan kita tentang sel itu tahun 80 sudah sejauh itu. Sementara yang diajarkan oleh dokter pada umumnya itu ya rentangan antara anatomi dan patologi itu seperti sesuatu yang sangat terpisah. Ini disebutkan di sini juga di buku ini disebutkan ya, di buku ini. Kalau ini direkomendasikan dibaca. Ini aku ngomong begini supaya ada tergelitik baca, meskipun ya nggak harus lah baca gitu ya. Oh, baca buku beginian ini ya nggak penting lah bagi kalian, mungkin lebih penting Jungkook dan Jimin lagi ngapain. Itu penting ya terserah. Enggak lah. Tapi di buku ini tuh disebutkan yang namanya bagaimana yang namanya Rudolf Virchow gitu ya, Rudolf Virchow. Uh, Rudolf Virchow ini bagaimana dia ini, Rudolf Virchow ini yang pertama kali mempunyai yang namanya apa? Dia mempunyai ide itu ya tentang
bagaimana dia itu membahas tentang sel ini adalah awal mula bahan yang menyusul, yang menyusun apa namanya, menyusun menyusun kehidupan itu ya. Nah, kelihatannya si siapa namanya Mukherjee ini juga mengidolakan yang namanya Virchow. Jadi ya ini yang aku anggap guru-guruku itu ya, gitu ya, guru-guru yang bagaimana aku memandang dunia kedokteran itu tidak lepas dari tiga orang. Yang pertama adalah Vesalius, yang kedua ada Rudolf Virchow, yang ketiga adalah Anthony van Leeuwenhoek. Meskipun Anthony van Leeuwenhoek itu saja ini wong dodol kain gitu. Ya, Iya, Anthony betul Van kain. Leeuwenhoek itu penjual kain itu ya, penjual kain yang terobsesi dengan yang namanya mikroskop gitu. Tapi justru yang namanya Anthony Van Leeuwenhoek gitu ya, Anthony Van Leeuwenhoek yang penjual kain itu pada akhirnya dia yang menggambar semua binatang-binatang kecil, dia sebetulnya menggambar sebagai binatang kecil. Oke, kembali bercerita tentang Vesalius di dalam buku ini, Sel Semula ini ya, Sel Mula. Vesalius itu adalah penggemarnya yang namanya eh, penggemarnya sopo jenenge Galen gitu ya, Kalian. Galen. Karena pada waktu itu kedokteran itu keyakinan, keyakinan itu. Keyakinan dan ada mazhabnya gitu. Ada. Jadi anatomi sudah oke, anatomi sudah oke zamannya si Rudolf Virchow itu ya. Rudolf Virchow itu tahun 18, tapi kalau Vesalius itu abad 16 gitu ya. Vesalius itu abad 16. Rudolf Virchow ini abad ke 18. abad ke 19, 1800, dia itu 1821 itu ya. 19. Ya lahirnya Rudolf Virchow itu 1821, dia abad ke-19 gitu ya. Vesalius itu 1561, itu dia 1560 kan. Dia 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 melakukan hal yang radikal terhadap yang namanya anatomi itu ya. Ya pada saat itu di buku ini disebutkan itu ya. Pada saat kedokteran abad 1000 itu yang namanya abad Virchow itu ya, Virchow itu yang namanya anatomi sudah bagus ya. Pada abad ke-16 ahli-ahli anatomi sudah mulai menjabarkan itu bentuk struktur tubuh manusia dengan sangat presisi dan makin lama makin meningkat itu. Ahli anatomi paling terkenal saat itu adalah, nah itu tadi yang namanya Flandern Andreas Vesalius gitu ya. Dia itu dari Italia. Vesalius itu awalnya bapaknya dia itu apoteker gitu ya. Nah, dia itu mempelajari pada saat dia lulus jadi dokter, dia mempelajari mempraktikkan ilmu bedah gitu ya. Zaman itu 1553 itu Vesalius itu mendapati anatomi bedah itu kacau gitu ya. Hanya ada sedikit textbook ya, tidak ada peta sistematik gitu ya. Nah, dia menjabarkan dalam bukunya itu, dokter-dokter bedah itu ngomongnya nggak karu-karuan lah tentang yang namanya Anatomi. anatomi itu. Nah, anatomi itu berkembang sejak zamannya Vesalius itu. Nah, kebanyakan ahli bedah itu ya, zaman waktu dia itu, murid-murid itu bergantung ya wis lah dengan ajaran ajaran anatomi Galenius. Ini dokter zaman Romawi yang hidup antara tahun 129 sampai 216 Masehi. Itu dipegang oleh orang-orang abad ke-16. Bayangin aja itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan Galen dalam anatominya itu dipegang oleh dokter-dokter selama 14 abad itu ya. Mereka nggak pernah bilang tidak pada yang namanya Galen itu ya. Nah, pada saat Vesalius ini mendapati bahwa anatomi ini acak-acakan gitu ya, Vesalius itu, terus dia itu, tapi orang ini rodok psikopat sih gitu.
Nah gini, tapi psikopat itu nggak apa-apa asal nggak jahat aja ya. Hmm. Asal nggak jahat itu, asal nggak jahat. Yang namanya Vesalius ini, asal nggak jahat aja. Dia ini agak psikopat. Dia itu ngumpulin, misalnya ngumpulin jenazah-jenazah dari orang-orang yang dihukum gantung itu. Hmm. Dia ngumpulin itu sama dia. Terus dia itu dibedah, terus dia menggambar satu persatu ototnya gitu ya. Ya itu. Dia mengkritik sih. Aku lihat, aku baca sih tulisannya Vesalius karena aku ngejar. Ini gimana sih orang ini ya? Sampai akhirnya ya Vesalius itu melakukan pemotongan sendiri terhadap apa mayat-mayat yang dihukum mati. Terus kemudian banyak juga kan zaman waktu itu di Perancis, di Paris itu orang mati kelaparan diambil sama dia gitu ya. Dibuka satu persatu gambar. Jadi akhirnya itu orang yang pertama kali gambar secara sistematis otot gitu ya. Otot abdomen, terus kemudian otot-otot lengan sampai paru-paru dan jantung. Tidak lain dan tidak bukan adalah Flandern Andreas Vesalius ini. Ya, ini bukan ini yang membuat aku kagum. Yang membuat aku kagum orang yang dia sangat yakin dan berbicara lantang tentang yang namanya Empat humor. Galenius itu, yang Galen itu yang Galen itu ngikuti yang namanya Hippocrates, dan jangan salah yang namanya Ibnu Sina itu yang ngikuti Hippocrates juga gitu. Ibnu Sina itu ngikuti empat empat humor itu, ada Hmm. cairan merah, cairan cairan hitam, cairan kuning dan cairan putih itu adalah mazhabnya mazhabnya si Galen yang Hippocrates. melantangkan Oh. omongannya Hippocrates ya itu ya. Itu yang apa namanya yang disebut yang dijabarkan oleh Galen, dan yang namanya Vesalius ini. Vesalius itu sangat Galenis banget gitu ya. Sangat Galenis itu. Nah, pada saat dia sebetulnya dia tidak sengaja, dia itu hanya menggambar tentang yang namanya anatomi-anatomi itu ya. Ya, dia memutuskan untuk membuat sendiri peta tubuh manusia karena dia frustasi lah dengan guru-gurunya itu. Ya, dia masuk ke tempat jenazah, macam-macam lah ya. Nah, gambar yang dibuat rinci oleh Vesalius buat selama 10 tahun itu ya itu. 10 tahun dia membuat itu ya. Salah satu jawab saya itu terkadang ya, kemudian dia ngiris otak, terus membuat gambar-gambar yang kalau sekarang itu seperti ya di CT scan atau MRI ini. Hmm. Ya, kadang-kadang dia menggambar pembuluh darah gitu ya. Makanya itu ya. Jadi sampai sampai semester 6 itu ya. Aku itu betul-betul nggak peduli lah dengan yang namanya mata pelajaran. Ya mata pelajaran tak ikuti, tapi apa bagaimana mereka itu belajar tentang sel itu. Aku mulai baca semua riwayatnya Vesalius, tak kejar, tak cari bukunya Vesalius itu ya. Bahkan dia itu dia itu nulis lah ya. Ya ya, dia itu nulis nulis buku apa itu sampai tak kejar itu ya. Bukunya dia itu aku kejar itu ya, yang namanya Vesalius menerbitkan buku yang namanya De Humani Corporis Fabrica itu. Ya, itu. Struktur tubuh manusia itu. Ya, memang sih kata-kata dalamnya Fabrica itu adalah petunjuk mengenai tekstur dan maksud buku tersebut ya. Tubuh manusia itu diperlakukan seperti benda fisik, bukan misteri gitu ya. Jadi pertama kali lah itu yang namanya orang mengatakan tubuh kita itu tidak ada misteri dalam tubuh kita itu. Yang ada adalah fisik, adalah Hmm. Vesalius ini. Ya. Itu Jadi dalam tubuh Vesalius kita itu nggak tidak ada misteri. Vesalius nggak pernah diimpen itu, Vesalius. Pak Dok. Hah? Dia Sampean iki. bongkar-bongkar mayat. Loh lah makanya sadane iki ya Vesalius. Nanti aku kan pernah cerita, aku juga pernah bongkar-bongkar duda kuburan itu, aku juga Hmm. pernah. Tapi ya gini, Vesalius sebetulnya aku duda kuburan itu ya terinspirasi yang namanya Vesalius ini. Gak apa-apa, nanti kapan-kapan aku cerita ya. Jadi Vesalius tuh nggak tahu berapa puluh mayat yang diobrak-abrik oleh Vesalius, tapi Vesalius itu betul-betul yang namanya menggambarkan gambar itu, padahal
tahun 1543 itu. Dia gambar itu seperti kalau kita melihat MRI atau CT scan sekarang itu. Detail Ya, banget itu. Oke. Detail itu. Nah, itu ada dalam buku yang namanya The Humani Corporis Fabrica itu. Aku geleng-geleng. Iki orang gendeng ya gini nih. Aku itu geleng-geleng. Beneran itu. Nah, ya dibilang aku itu terobsesi oleh Rudolf Virchow dan yang namanya apa namanya Vesalius itu, ya iya, bolehlah aku dibilang apa namanya terobsesi karena sampai semester 6 itu ya. Sampai semester 6. Jadi menggolei sejarah sel itu gimana. Jadi orang yang mengatakan sel pertama itu siapa itu? Siapa? Anda tahu siapa namanya? Siapa? Di sini disebutkan gitu. Sebentar, Hook. ada dong. Ya, Robert Hooke gitu ya. Dia ngomong ngirisi gabus itu yang disebut sela gitu, sel gitu. Sel. Tapi Rudolf Virchow itu yang kemudian ya namanya Rudolf Virchow itu yang betul-betul mengubah yang namanya mengubah pandangan manusia itu ya, pandangan kita terhadap tubuh manusia itu. Gimana Rudolf itu mengundang itu dijelaskan secara ya detail lah ya dalam bukunya ini ya, bagaimana uh, Rudolf Virchow itu sebetulnya dia sendiri sudah siap-siap untuk menjadi pendeta gitu ya. Jadi benar itu. Jadi dia itu sudah diarahkan dari kecil untuk menjadi pendeta gitu ya. Ya, pelayanan di gereja gitu. Dia sendiri sejak SMA sudah paham bahwa dia akan menjadi pendeta. Ya. Dia nulis tentang yang namanya moral. Nulis itu pada saat SMA. Tulisannya bagus. Tak kejar itu waktu tulis. Bayangin anak SMA nulis moral itu bagus loh itu ya gitu. Itu bagus. Nah, Rudolf Virchow ini, wah, untungnya suaranya itu pelan. Untungnya suaranya itu pelan gitu ya. Dan dia mengatakan yang namanya apa namanya firman itu harus disampaikan dengan suara yang lantang gitu. Lantang. Lah kalau aku nggak punya suara yang lantang, gimana aku ngomong tentang firman gitu. Akhirnya dia mengubah haluan untuk menjadi dokter gitu ya. Nah, ya kalau seandainya Rudolf Virchow itu nggak jadi dokter gitu, kita itu pembahasan tentang sel itu mungkin tidak secepat ini ya. Karena jangan salah, yang menemukan sel itu 3 abad sebelum Rudolf Virchow gitu ya itu bayangin aja kalau Rudolf Virchow itu suaranya lantang, jadi pendeta, dia jadi penyebar agama gitu, enggak jadi dokter gitu. Ini yang disebutkan di sini ya. Jadi Rudolf Virchow ini aku seneng banget lihat siapa namanya di buku ini yang Rudolf Virchow dan Vesalius itu berkali-kali disebut ya. Sebetulnya itu disebut sejak waktu apa namanya zamannya si Mukherjee nulis tentang cancer gitu ya. Cancer itu menyebutkan. Nah, di buku ini juga disebutkan bagaimana zamannya Virchow pun itu ya, zamannya Vesalius sampai Virchow itu yang namanya Virchow ini gara-gara Vesalius, zamannya Virchow ini eh, anatomi sudah bagus gitu ya. Anatomi sudah bagus. Tapi pengetahuan manusia tentang patologi, wah ini gitu ya. Pengetahuan wahai acak-acakan gitu ya. Acak-acakan. Ada orang yang bermazhab miasmatik gitu ya. Jadi segala penyakit itu diakibatkan oleh udara yang kotor. Ini ada loh. Sampai sekarang sih masih banyak orang yang mengatakan begini ya itu. Jadi Nah, keyakinan itu itu tidak. untuk basa-basi. Nah ya mas. Ya. Untuk basa-basi Jadi keyakinan mulai itu. percakapan. Nah ya keyakinan itu tidak sulit untuk dihilangkan meskipun kita disajikan fakta. Jadi miasmatik itu atau keyakinan atau mazhab tentang penyakit yang disebabkan oleh miasma itu ya itu berkembang gitu ya, miasma itu bahwa segala sesuatu itu oleh udara yang
Kenapa? Kesimpulannya saja nih ya rada-rada ngena gitu. Kesimpulannya itu agak-agak ngena. Karena pada saat itu awal-awal namanya revolusi industri itu ya, revolusi industri itu yang namanya uap industri itu apa namanya sampai udara di London bagian dari Inggris ada bagian kumuhnya Inggris itu ya. Bagian kumuhnya Inggris itu begitu apa namanya asap banyak, terus kemudian jelaga banyak dan banyak orang sakit itu. Tipes, kolera, disentri gitu ya. Ya, ya, tapi ya namanya orang belum tahu namanya bakteri lah ya bagaimana gitu Hmm. ya. Dia nggak tahu itu bahwa yang namanya bakteri-bakteri itu yang menyebutkan penyakit. Nah, yang kontras di London bagian kaya, udaranya bersih, rumputnya banyak, enggak banyak orang sakit gitu ya. Nah, orang mengambil kesimpulan bahwa ini penyakit ini gara-gara udara Udah. kotor gitu ya. Hmm. Udara kotor. Ya, zaman segitu tuh ada yang namanya apa namanya? Ada yang namanya mazhab miasmatik gitu ya. Nah, ada yang namanya mazhab Galenik gitu ya. Ini pengikutnya Galen ini termasuk Vesalius dulu gitu Jelas. ya itu. Dia mengatakan bahwa yang namanya si penyakit ini ketidakseimbangan antara Empat antara empat cairan tadi. empat cairan, Hmm. cairan hitam, cairan merah, cairan kuning dan cairan putih ya itu. Nah, atau dahak gitu atau nah si siapa namanya sama Galen itu yang ngikuti apanya Hippocrates yang menyebabkan penyakit kamu itu adalah Empat cairan yang hitam cairan. itu. Cairan hitam makanya dikeluarkan dengan yang namanya bekam itu. Ibnu Sina juga ngikutin ini gitu. Jadi Ibnu Sina ngomong bekam itu yang ngikuti Galen dan ngikuti Hippocrates gitu ya Hmm. itu ada. Jadi yang namanya mengeluarkan darah hitam itu sejak zamannya Galen gitu. Ini yang disebut adalah mazhab galenik. Ada lagi satu mazhab psikik, bahwa segala sesuatu penyakit diakibatkan karena jiwanya manusia yang Hmm. sakit loh. Ini ya. Jadi sama. Jadi pada saat itu ya, pada saat Virchow ini gitu ya, ada tiga mazhab besar dalam Betul. kedokteran modernnya orang-orang Eropa gitu ya itu. Mazhab miasmatik, mazhab galenik dan mazhab tadi psikik gitu. Nah, sampai sekarang pun tiga mazhab ini masih banyak yang pegang gitu ya. Nah, kebanyakan bukan dokter sih, atau dokter ya dokter abal-abal gitu ya. Wah, dokter abal-abal. Semua penyakit karena mental kita, karena pikiran kita, karena hati kita itu. Itu adalah mazhab psikik gitu ya. Sementara mazhab galenik yang empat tadi, mazhab miasmatik gara-gara udara gitu Udara ya. kotor. Nah, dia ngomong ya kanker itu juga karena udara kotor. Dia nggak tahu udara bersih zamannya dinosaurus pun dinosaurus kanker gitu ya. Itu yang berbeda. Nah, yang namanya Rudolf Virchow ini terus kemudian dia mengembangkan ya. Gara-gara Rudolf Virchow memahami sel itu ya, memahami sel ini, maka secara radikal ilmu patologis ini berkembang gitu ya. Bagaimana yang namanya sel bekerja, bagaimana sel membentuk yang namanya jaringan, jaringan membentuk organ gitu ya. Nah, itu dan organ bagaimana bisa bekerja. Bagaimana organ itu bekerja dan kemudian bagaimana organ itu gagal untuk bekerja. Jadi ya ada yang namanya fisiologi, ya. Fisiologi bagaimana yang namanya sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ bekerja secara fisiologi, jaringan bekerja secara fisiologi gitu ya. Terus kemudian sel bekerja fisiologi. Dan kapan sel jaringan organ itu gagal bekerja atau mengalami pergeseran dan itu yang namanya sakit itu yang namanya patologi gitu. Patologi itu tidak akan kita kenal kalau kita tidak ngerti bagaimana sel itu bekerja, bagaimana sel membentuk jaringan membentuk organ. Jadi sampai abad ke-19 orang itu tidak ngerti kenapa orang itu sakit itu. Ya, dokter pun nggak ngerti, ngarang-ngarang aja dokter, ngikuti dokter-dokter sebelumnya gitu ya. Makanya
Vircho Vesalius itu dan Anthony van Leeuwenhoek. Tapi Anthony van Leeuwenhoek itu eh, mem- kekaguman saya tentang Anthony van Leeuwenhoek itu adalah ini tukang kain loh ya gitu ya itu. Ya, itu tukang kain ya. Cuman dia terobsesi dengan ngecek kain gitu ya. Ngecek kain dengan dia itu kepingin tahu yang namanya kualitas kain itu yang Kerapetan bagus ya. bagaimana. Terus dia itu linennya itu terus dia membuat yang namanya apa namanya yang namanya mikroskop mikroskop apa mikroskop gandam bukan mikroskop apa namanya bukan mikroskop apa namanya yang satu gitu ya tentang memang sudah dari awal sih sebenarnya ahli optik itu sudah membuat itu ya jadi sebelumnya ya, satu abad sebelumnya itu ada orang yang namanya Zacharias Jansen itu orang Hmm. Belanda juga itu ya orang Belanda juga itu ya orang Belanda juga Hans dan Zacharias Jansen bapak dan anak itu dia itu sudah membuat yang namanya apa namanya yang Mikroskop. namanya Hmm. mikroskop ganda gitu ya. Nah, tapi sebelumnya disebutkan juga di sini sebetulnya abad kedua sebelum Masehi itu yang namanya Aristophanes itu membuat Surya Kondo ya Surya Kondo. Kalau orang-orang Jawa bilang Surya Kondo, bola pembakar, gelembung kaca yang dijual sebagai hiasan di pasar itu ya gitu Hmm. ya. Dan kemudian abad ketiga itu ada orang yang namanya Amati namanya itu dia membuat kaca yang dikasih gagang itu kacamata pertama gitu ya itu nah siapa namanya Anthony van Leeuwenhoek itu ya eh, abad 17 itu 1675 itu pada saat ada badai gitu jadi ya namanya pengetahuan itu banyak sekali diawali dengan kebetulan gitu ya kebetulan gitu ya Anthony van Leeuwenhoek itu tukang kain gitu ya itu ya, ya. Bukan Aristoteles yang bikin loop ya itu. Anak ini dikasih Aristophanes itu. Ini ada yang Aristoteles tidak bikin loop, bukan Aristoteles. Aristophanes abad kedua sebelum Masehi ya itu. Aristoteles setelahnya ya itu. Dia membuat Surya Kanta gitu. Itu. Nah, ini ya kalau yang namanya Anthony van Leeuwenhoek itu di kota Delft. Delft itu ada di Belanda sana ya itu. Dia itu ngambil air dari talang hujan itu karena ada badai gitu. Terus dibiarkan beberapa saat. Dia melihat dengan yang namanya mikroskop. Dia mau lihat yang namanya benda-benda kecil, kehidupan-kehidupan kecil gitu ya. Kehidupan kecil. Nah, dia itu menyebut binatang kecil namanya Hmm. animalculum gitu ya. Hmm. Nah, ini ya. Ini dan dia mengamati banyak animalculum dia gambar gitu. Dia gambar dan dia sampaikan kepada perkumpulan saintis biologi waktu itu ya. Ya. Itu 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 udah. Tapi ya zaman segitu itu Anthony van Leeuwenhoek juga tidak menyebutkan bagaimana caranya kamu melihat ini gitu ya. Dia Hmm. merahasiakan ini apa namanya teleskopnya ini, apa mikroskopnya Mikroskop. ini. Zaman segitu orang curiga itu juga banyak gitu. Karena ya banyak waktu itu terus kemudian penemuan terus diambil alih oleh orang lain itu ya. Ya nggak usah jauh-jauh seperti bola lampu Hmm. itu kan bukan penemuannya Thomas Alva Edison gitu Iya. ya. Tapi sekarang kalau kita ditanya siapa yang menemukan bola lampu? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang mempunyai paten terhadap bola. Tapi orang pertama yang membuat bola lampu bukan dia. Sama dengan Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek tuh gambar ratusan yang namanya Animal belum itu. animal kulum ini ya animal kulum ini ya tapi terus kemudian dia menggambar semua dan
dia dipandang remeh oleh ahli-ahli biologi kedokteran karena dia ini nggak punya latar belakang sains, dokter juga bukan, belajar nggak pernah gitu. Jadi diabaikan laporan tulisan dari Anthony van Leeuwenhoek itu diabaikan dalam jangka waktu yang lama itu ya. Dia ya ya itu sejarah memang demikian ya apa adanya Anthony van Leeuwenhoek. Meskipun sekarang Anthony van Leeuwenhoek itu namanya diabadikan menjadi sebuah rumah sakit kanker itu di apa di Amsterdam Amsterdam. yang tiap bulan ku datangi itu ya itu ya yang tiap bulan ku datangi itu yang namanya pusat Anthony van Leeuwenhoek Center atau NKI Netherlands Cancer Institute itu. Nah, tapi ya ide bahwa ternyata dia menjelaskan meskipun dia bukan dokter, bukan tidak pernah belajar biologi, dia nulis itu runut tentang yang namanya kehidupan-kehidupan kecil yang dia sebut animal kulum. Nah, sebetulnya 1 abad sebelum Anthony van Leeuwenhoek, ya, Hoek ini sudah menemukan itu ya. Cuman bedanya kalau Hoek ini apa namanya beda dengan yang namanya eh siapa eh Anthony van Leeuwenhoek itu apa namanya satu dasawarsa sebelum si siapa namanya Anthony van Leeuwenhoek nulis itu Robert Hooke itu ini ini saintis beneran itu dasawarsa sebelum Anthony van Leeuwenhoek menemukan itu yang namanya Robert Hooke itu juga menemukan hal yang sama. Kalau ini beda. Robert Hooke itu memang saintis serba bisa ya. Dia juga melihat sel walaupun bukan yang hidup ya dan tidak sebanyak yang namanya animal kulumnya Leeuwenhoek gitu ya. Nah, sebagai seorang saintis, Hooke ini cukup berlawanan dengan Leeuwenhoek gitu ya. Dia itu terdidik di Wadham College ya, di Oxford ya. Wes kecerdasannya tidak diragukan, dia mengembara di dunia sains yang berbeda gitu ya. Wes pokoknya dia itu segala macam itu dipelajari loh. Wah dia itu terobsesi mempelajari segala sesuatu. Arsitek lah, matematika, teleskop ya. Oh, saintifik, ahli mikroskop. Pokoknya dia ini kayak Aristoteles lah itu. Ya Aristotelian lah. Segala macam dilahap ini apa namanya Robert Hooke ini ya. Nah, justru karena dia mempelajari banyak hal gitu, dia tidak bisa fokus pada satu hal gitu ya. Ya, nah itu yang terjadi pada penemuan sel ini ya. Ini kita berbicara dulu mengenai orang-orang yang sangat berjasa mengenai sel. Jadi yang namanya ini orang-orang yang mengubah keyakinan dan mengatakan bahwa keyakinan tentang udara yang kotor, keyakinan tentang empat apa namanya Cairan. empat cairan itu bahkan keyakinan tentang segala sesuatu disebabkan oleh fisik psikis Psikis. itu ini betul-betul secara radikal secara bukti dianulir lah oleh Virchow ini ya Virchow bahwa yang namanya itu keyakinan mazhab tentang bahwa udara membuat kita sakit terus kemudian apa namanya sesederhana itu kalau udara kotor nafas kita kotor wes lah kita akan sakit gitu ya gitu itu adalah miasma itu mazhab miasma ada yang mazhab galenik ada yang mazhab psikik tiga-tiganya dianulir itu adalah keyakinan bukan pengetahuan gitu ya maka terus kemudian nah betapa yang namanya Robert Virchow itu kemudian secara radikal mengembangkan manusia yang tadinya gap antara anatomi dan patologi itu sangat lebar gitu ya. Sangat lebar. Hanya dalam waktu 100 tahun ya. Itu terus kemudian dia menyempit sehingga akhirnya kita paham bahwa kesehatan kita diakibatkan karena gagalnya organ. Gagalnya organ karena apa? Karena berbagai macam penyakit yang ujung-ujungnya adalah
kelainan atau kegagalan di tingkat seluler. Itu. Nah, dalam tiga bab ini yang namanya sel kasat mata gitu ya, dan sel universal itu ada dibahas mengenai yang namanya bagaimana sel itu membuat eh, membuat perubahan radikal gitu ya. Bahwa yang namanya sekarang kedokteran tidak lagi berpegang pada keyakinan udara kotor, sudah enggak gitu ya. Enggak lagi tentang yang namanya 4 cairan, juga enggak gitu. Bahwa penyakit-penyakit itu diakibatkan gangguan mental atau enggak juga. Itu pernah kedokteran kayak gitu ya. Sebelum zamannya kita mengenal bagaimana sel bekerja menghasilkan jaringan, jaringan bekerja menghasilkan organ, organ bekerja sama menghasilkan individu, gitu ya. Itu adalah kedokteran modern, gitu ya. Jadi kalau ngomong nafas kita itu, pokoknya intinya adalah nafas ya. Kalau kita mengatur nafas kita itu akan sehat. Ini adalah aliran miasma itu ya. Ini aliran miasma, ini mazhab miasma itu ya. Kalau bekam lah, ini aliran galenik gitu ya. Tapi kalau semua penyakit berasal dari pikiran, lah ini adalah mazhab psikik. mazhab mazhab psikik. Mazhab ini semua sekarang tidak ada dalam kedokteran berbasis pada biologi gitu. Ya, penemuan atau penyanggahan terhadap pengetahuan yang lalu ya ditunjukkan dengan yang namanya eh, analisa-analisa atau penelitian-penelitian secara biologi seluler ya terhadap selnya. Jadi sekarang sebelum kita nanti berbicara tentang sel universal, terus kemudian nanti kita lanjutkan lagi berikutnya adalah sel sehat, sel patologi. Nah, kita memahami ini dulu bahwa yang namanya penyakit itu sudah adalah sel, bukan karena wah nafas kita kurang bagus ya. Kalau kita memperbaiki cara nafas kita, kita akan sehat. Nah, itu adalah aliran miasma, itu keyakinan, bukan pengetahuan gitu. Oke, wes iki kurang kurang 10 menit. Ada pertanyaan nggak? 10 menit. Ini yang mau nanya, saat ini gak nanya ini. Ini, Dokter pernah jadi korban hoax meninggal. Nah, ini Maksudnya hukum meninggal ya apa? sampean tahu Maksudnya di hukum bosik meninggal ya? meninggal ke lho. Heeh. Sampean tahu di kerjaan konco kan itu. Oh, iku iyalah itu Saipul Gendeng itu, Mas. Bukan itu karena lo aku dikunci di refrigeratornya kamar jenazah itu. Habis itu diumumkan aku itu meninggal. Wah, heboh lah, rumah sakit datang berduyun-duyun ke yang namanya kamar jenazah. Wah, keluar ya, wis heboh lah gitu itu. Memang setan kok Saipul itu. Iya itu. Jadi itu memang pernah itu, bukan hoax itu aku dikunci di kamar jenazah, di refrigerator, di kulkasnya jenazah bareng sama mayat-mayat itu loh. Aku tidur sampai akhirnya aku ngambil selimutnya jenazah itu kayak dingin tuh di refrigeratornya itu. Wah, dingin itu. Wah, 2 jam lebih gitu. Biasanya kan ya orang itu kan keluar masuk setiap 1 jam gitu kan ngambil jenazah di otopsi ini wah sampai 2 jam aku kedinginan gelap mau di refrigerator kok itu di kulkas itu begitu dibuka 2 jam ternyata teman-temanku sudah banyak di situ ada yang nangis ada yang apalah gitu itu wah aku keluar malah dimamuk wah kamu ini aku sudah terlanjur nangis lah yang suruh kamu nangis ya siapa itu mungkin itu. Terus kak, yang ngancingin aku itu, yang ngunci aku pulang, nang omah ya kurang ajar nggak itu. Tak telepon, gendeng kok itu. Ya, gitu ya itu. Ya itu bukan hoax itu dikerjain itu. Sebentar, ini ada yang namanya peri kecil 97. Kira-kira 6 bulan lalu saya pengangkatan ovarium kiri.
Katanya ini disebabkan oleh pola hidup yang, pertanyaannya sambung-sambung. Pola hidup yang kurang sehat. Padahal saya selalu mengusahakan makanan bergizi dan pola hidup yang Loh, baik. itu kata siapa? Yang enggak lah ya. Yang namanya kista ovari, tumor ovari, atau yang namanya kanker. Itu tidak pernah ada yang namanya faktor tunggal, itu enggak pernah gitu ya. Ada faktor genetik, bakatnya ada gitu ya. Terus kemudian ada pemicunya. Pemicunya juga bukan hanya satu gitu ya. Ya, itu banyak. Misalkan punya secara genetik misalnya kecenderungan untuk sakit kanker gitu ya. Terus kemudian ketemu pemicunya. Pemicunya Hmm. juga tidak tunggal gitu ya. Itu jadi ya karena pola hidup yang jelek, coba di coba dilihat yang pola hidupnya sama dengan sampean berapa banyak itu yang pola hidupnya sama persis dengan situ kan banyak itu yang sakit itu sampean tok sial aja itu. Ya sial, kalau sudah sial, ya kemudian gimana cara membuang sial? Membuang sial, datangi dokter. Nah, itu cara buang sial gitu. Jadi faktor utama sakit itu ya sial tadi itu gitu ya. Berbagai macam variabel kok muncul bareng gitu. Ya udah sial itu. Nah, akhirnya ya perlu buang sial. Datang ke ahlinya gitu. Jangan ke tukang las ya gitu. Ini ada dari Ari Nilma. Tapi keyakinan-keyakinan itu sepenuhnya salah atau ada benarnya juga, Pak Dok? Loh ada benernya. Antara 1,5 sampai 1% ada benernya gitu ya. Jadi ya saya Oh, bilang lumayan lah. tadi, iyalah makanya yang disebut keyakinan kesimpulannya kan tadi kan sama gitu ya. Kesimpulannya kan gena misalnya di bagian London yang jorok yang kumuh itu udaranya kotor itu banyak penyakitnya gitu. Lah bagian London yang bersih itu ya itu bagian London yang kotor itu yang namanya eh, sekarang jadi bagian bagus itu dulu pernah London kotor itu pernah ada gitu ya East End itu namanya East Hmm. End itu ya di bagian Bisa. timur itu dulu kotor lah itu ya dulu kotor dan di situ banyak orang sakit. Nah di bagian London yang bersih udaranya itu tidak banyak orang sakit loh. Yang satu kere, yang satu kaya, makanannya cukup, hidupnya sehat, yang kaya gitu ya. Nah kesimpulannya itu berarti di udara kotor orang banyak sakit di London. Tapi penyakit bukan hanya karena udara kotor. Kolera itu bukan udara kotor, kolera karena ya karena bakteri Vibrio kolera, tipes karena kuman Salmonella typhosa bukan gara-gara udara kotor. Meskipun Udara. udara bersih, kalau dia itu menelan Salmonella typhosa, ya ngaget gitu. Misalkan ya tipes, ayo nafas, tarik nafas, ya tetap tipes, nggak kan hilang tipesnya gitu ya. Itu kan sekarang banyak yang wah ya apa namanya mempromosikan perbaiki napas kita. Iya, diperbaiki gimana itu ya. Nafas. Lah kamu kalau nafas pakai tarik nafas tahan kalau kena yang namanya tipes ya tipes saja gitu. TBC ya TBC itu. Lah kamu Tapi kira bisa jadi TBC sakti, terus Pak. dengan ya makanya lah kamu kira dengan TBC terus latihan pernapasan TBC-nya lari? Oh enggak, harus dikasih obat TBC gitu. Gitu ya, itu. Itu ada yang pakai pernapasan terus bisa munyer-munyer karuan. Oh iya, memang itu nafas. Oh, langsung tenaga dalam gitu ya. Itu tahun 80-an. Tahun 80-an akhir 80 90. Wah, itu marak lah itu ya yang namanya apa perguruan tenaga dalam itu. Itu kalau itu yang sekarang dikumpulin itu bisa membuat PLTD itu, pembangkit listrik tenaga dalam itu. Ya. Nah, ini ada dari Mandior 5. Kalau masuk angin terus dikerokin, apa ada penjelasan ilmiahnya, Oh Pak? ya ya ya. Gini, kalau masuk angin sebetulnya kalau namanya common cold masuk angin itu kan tubuh kita itu mengalami sedikit turun yang namanya apa namanya temperaturnya itu sedikit hipotermi sedikit itu. Nah kalau dikeroi gitu ya, dikeroi pembuluh darahnya jadi Hmm. melebar gitu ya, melebar sehingga menjadi
lebih apa namanya, vaskulasinya lebih enak, dia lebih hangat. Ya udah itu aja gitu. Ya. Jadi keroan itu kalau badan-badan merasa nggak enak sedikit, ya bukan karena tipes loh ya. Lek tipes dikeroi ya tetap aja sakit gitu ya. Tapi kalau ya greges-greges karena yang namanya tubuh kehilangan temperatur itu ya bisa lah dengan keroan. Tapi keroan itu ya tadi kayak masuk angin itu terminologi hanya ada di Indonesia itu. Bahasa Inggrisnya enter wind itu, masuk angin itu. Ya itu common cold ya. Itu berarti ada cold yang nggak common ini. Iya, cold ada cold yang nggak common itu. Ini common cold itu ya. Meriang-meriang didi itu. Ini dari Irjik Jun. Dok, kebutuhan protein harian itu berapa? Menghitungnya gimana? Kok tekan Iku gampang protein? golek ono nang kono. Ngono ae kalau golek ono googling ngono lho ono itu. Eh, Kebutuhan kalori menurut WHO berapa yang tidak boleh ada lah itu. ini ada yang pertanyaan tapi nggak nyambung saja nih. Dari Radkin. Apa? Sampean apa nang rumah sakit kanker, Dok? Yang ngajar. Dulu tahun 96 aku datang sebagai pasien, kalau sekarang ngajar. Aduh. Udah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan yang nyambung Ya lagi. wes, Udah oke. tinggal 2 menit. Pak Dokter matur nuwun. Ya Teman-teman wes, semua nanti juga matur dilanjutkan. nuwun. Ini buku ini bagus kok. Ini buku ini Iya. bagus lah ya gitu untuk membahas karena dalam buku ini sekali lagi itu yang namanya Mukerja itu melihat dari banyak aspek gitu ya, bukan hanya sekedar sel. Dulu ada lah buku bagus tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004 itu judulnya The Miracle of Cell Hmm. itu ya. The Miracle itu bagus. Cuman ya orang nggak tertarik baca The Miracle of the Cell. Tapi kalau membaca bukunya Mukerja ini Mukerji. kayak bener-bener kayak baca sejarah, baca sastra Yang baca gitu ya. itu Kalau seneng Nogos baca, Rosos, itu kalau Nogos ya Rosos Sapu Inten. kayak mau nyokok sosok sabu inten. Kalau seneng baca gitu ya. Nah, kalau nggak seneng ya nggak Hmm. apa-apa, dengerin aja Hmm. omongannya Mas Zain itu ya. Sampean Ini jadi panembanis moyonya. ya iya wis gak apa-apa lah gitu. Wis gak apa-apa ya. Togo ambek Semar lek ngomong gak karu-karuan nek ketemu ya gitu. Wis gak apa-apa lah gitu. Pokok ojo dadi sing jenenge anu ae apa ya sang yang wenang apa sang yang tunggal. Moh, gak enak. Mas, gak enak Mas nang kono iku Mas. Manane meloro ya. Manane iku meloro. Yang namanya pelem ketanggo jiwa mek jambu diponir molo. Meloro tok ya lapo itu. Iya, gak ono sate kambing, gak ono. Lagi kan namanya panganane melo lho, pelem pertanggo jiwa jambu diponir molo. Wis males lah itu. Wis Mas, oke, wis. Nggih, matur nuwun, Pak Dokter.